Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Ilmi Aulia, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 kelas PGSD 1, Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Pada PPL 1 yang dilaksanakan di SDN Putrajaya 4 Surabaya, saya berkesempatan untuk menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 1. Penerapan scaffolding pada ZPD bertujuan untuk memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 1 sehingga mampu mengatasi permasalahan secara mandiri. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Definisi dari scaffolding adalah suatu teknik pemberian bantuan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran, kemudian perlahan-lahan mengurangi bantuan hingga mampu memunculkan kemandirian dalam proses belajar. Scaffolding merupakan teknik mengajar dengan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif peserta didik. Peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi akan mendapatkan bimbingan belajar yang lebih. Metode scaffolding ini adalah konsep dari Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development oleh Lev Vygotsky dimaknai sebagai serangkaian tugas yang sulit dikuasai anak secara sendirian, namun dapat dipelajari melalui bantuan orang lain yang lebih ahli seperti guru atau bekerja sama dengan teman sejawat sebagai tutor sebaya. Selanjutnya yakni penerapan scaffolding dalam pembelajaran. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development saya lakukan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 SDN Putrajaya 4 Surabaya dengan materi menyusun kata menjadi kalimat menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Adapun aktivitas dalam penerapan scaffolding meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Penyampaian ini membantu peserta didik mendapatkan gambaran mengenai aktivitas pembelajaran yang akan mereka lakukan. Selanjutnya, yang kedua yakni saya menyampaikan materi tentang susunan kata dalam kalimat menggunakan media PowerPoint. Langkah ini dilakukan sebagai upaya melaksanakan pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi sesuai perkembangan abad 21. Ketiga, yakni membentuk peserta didik menjadi 5 kelompok belajar berdasarkan tingkat perkembangannya. Pada pengelompokan ini, kelompok dibuat secara heterogen dengan tujuan agar setiap kelompok memiliki kombinasi peserta didik dengan berbagai tingkatan kemampuan, sehingga peserta didik dapat saling menguatkan dan belajar satu sama lain. Melalui pengelompokan menurut ZPD, peserta didik dapat merasakan lingkungan yang inklusif di mana mereka tidak hanya belajar dari guru, melainkan juga dari interaksi atau kerjasama dengan teman sejawat. Keempat, yakni memberikan tugas kepada peserta didik sesuai dengan taraf perkembangannya. Tugas yang saya berikan yakni peserta didik secara berkelompok menyusun potongan kata menjadi kalimat yang padu. Kelima, yakni memberikan bantuan bimbingan kepada peserta didik terkait aktivitas belajarnya menggunakan metode scaffolding. Scaffolding ini diberikan saat peserta didik melakukan kegiatan diskusi, di mana guru berkeliling ke setiap peserta didik atau kelompok untuk memastikan dan mengkonfirmasi dari apa yang mereka kerjakan pada LKPD, serta memastikan apakah peserta didik bekerja di dalam kelompoknya
dan memberikan bantuan atau bimbingan sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif masing-masing peserta didik. Kemudian semakin lama secara perlahan-lahan, peserta didik akan diberi tanggung jawab dengan mengurangi bantuan yang diberikan hingga mencapai tingkat kemandirian dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya, langkah keenam yakni melakukan evaluasi pembelajaran yang telah berlangsung. Adapun beberapa hasil yang dicapai dalam penerapan scaffolding antara lain, peserta didik dapat terlibat aktif dalam pembelajaran, menciptakan pembelajaran yang inklusif, melatih kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi, mendorong kolaborasi antar peserta didik dan guru, meningkatkan minat belajar peserta didik, serta menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Pemberian scaffolding mampu mengurangi kesulitan peserta didik dalam memahami pembelajaran bahasa Indonesia melalui bimbingan guru atau penjelasan teman yang lain dengan bahasa yang lebih mudah. Melalui penerapan scaffolding, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya hingga tercapainya tujuan pembelajaran. Demikian penerapan scaffolding yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.